Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang multinomial logit model. Jadi setelah kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang logit, kemudian LPM, probit, dan juga tobit, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang multinomial logit. Jadi sebenarnya kenapa kita menggunakan multinomial logit? Jadi berangkat dari karakteristik dari dependent variable itu sendiri ya. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya ada 4 jenis dependent variable. Yang pertama adalah continuous dependent variable, di mana jelas ya karakteristiknya dia untuk variabel-variabel yang sifatnya rasio. Misalnya tingkat pendapatan, kemudian tingkat inflasi, dan sebagainya. Jadi biasanya untuk continuous dependent variable ini kita bisa menggunakan linear regression. Misalnya untuk regresi OLS, kemudian VMRAM, dan sebagainya. Dan untuk yang binary dependent variable ini juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pada saat dia dependent variable-nya itu terdiri dari dua kategori ya. Jadi kategori 1 dan 0 gitu. Apakah memang misalnya seseorang itu miskin atau tidak miskin. Jadi misalnya 1 miskin, 0 tidak miskin. Nah, biasanya nanti binary dependent variable ini kita bisa gunakan logit atau probit. Sedangkan yang ketiga adalah unordered categories. Nah, unordered categories ini untuk jenis dependent variable di mana ada dia sifatnya kategori-kategori yang lebih dari 2 ya. Kalau yang tadi yang kategorinya hanya 2 kan dia binary ya, 1 dan 0. Sedangkan untuk unordered categories berarti dia kategorinya lebih dari 2. Jadi misalnya untuk kategori pemilihan rasa es krim gitu ya. Misalnya ada vanilla, kemudian ada strawberry, kemudian ada coklat. Sebenarnya kalau kita bicara 3 kategori ini, vanilla, strawberry, dan coklatnya, kita tidak bisa gitu ya memberikan order secara jelas. Apakah vanilla lebih baik dari strawberry, apakah strawberry lebih baik dari coklat. Jadi ordernya itu tidak bisa ditentukan secara objektif gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang jenis yang keempat ini adalah order kategoris. Jadi misalnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya 0 ini sangat tidak puas. Kemudian 1 misalnya tidak puas. Kemudian 2 ini cukup puas. Kemudian 3 puas dan 4 sangat puas. Misalnya kita melakukan survei kepuasan pelanggan gitu ya, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apabila jenis variabel dependentnya ini adalah kategorikal seperti ini dan dia bisa diorder ya, bisa diurutkan mulai dari yang 0 sampai 4 itu kita bisa menggunakan order kategoris. Nah, untuk yang unorder kategoris tadi ini akan kita gunakan yang kita akan estimasi dengan menggunakan multinomial logit. Sedangkan untuk yang dia order kategoris, kita biasanya gunakan order logit. Atau ada yang bilang ordinal logit. Nah, ini kita tidak akan bahas di video ini, dan ini kita akan bahas terkait dengan multinomial logit. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan multinomial logit, kita akan recalling terlebih dahulu ya berkaitan dengan binary logit model. Jadi hanya dependent variable-nya hanya terdiri dari 2 kategori saja, 1 ataupun 0. Jadi bagaimana sebenarnya menentukan dari probability dari binary logit model. Ini basically sama ya dengan multinomial logit, cuman nanti ada beberapa penyesuaian khususnya terkait dengan persamaan yang terbentuk dari setiap variabel, setiap kategori yang akan dipertimbangkan dalam model multinomial logit. Oke, yang untuk recalling ya, jadi misalnya kita bisa dapatkan contoh dari model yang dibahas di logit yang lalu ya terkait dengan kepemilikan rumah ya. Misalnya Y sama dengan 1,
given X dengan beta 1 plus beta 2XI. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa untuk yang persamaan ini kita bisa estimasikan dengan linear probability model ya. Sedangkan apabila kita mengestimasinya menggunakan logit, nanti akan terdapat perbedaan, di mana nanti probability-nya itu didapatkan melalui sama dengan 1/1 plus E pangkat min beta 1 plus beta 2XI. Nah, nanti untuk memudahkan misalnya kita pakai notasi Z ya, di mana beta 1 plus beta 2XI adalah Z. Sehingga nanti kita bisa sederhanakan ya bentuknya menjadi PI sama dengan 1/1 plus E pangkat min ZI. Dan kita bisa sederhanakan lagi menjadi PI sama dengan E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z. Nah, ini adalah probability untuk sesuatu bisa terjadi. Nah, sedangkan probability kan tadi kan ada 2 kategori ya, berarti ini probability untuk misalnya seseorang miskin. Nah, untuk probability seseorang tidak miskin, kan berarti 1 dikurangi probability seseorang miskin kan. Nah, nanti jadinya akan mendapatkan nilai ini. Nah, dari sini kita bisa menghitung odds ratio-nya. Jadi rasio antara probability misalnya seseorang miskin dibandingkan dengan probability seseorang tidak miskin. Berarti kan dia PI per 1 min PI gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai E pangkat ZI. Nah, dari nilai E pangkat ZI ini kita bisa hitung dengan menggunakan logaritma, karena di sini kita menggunakan eksponensial, nanti logaritmanya kita menggunakan logaritma natural. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan LI atau yang disebut dengan log of odds ratio. Jadi sebenarnya odds ratio ini adalah PI per 1 min PI itu adalah odds ratio, yakni rasio antara probabilitas sesuatu yang akan terjadi dibandingkan dengan probabilitas yang lain. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah sedikit review bagaimana perhitungan dari odds ratio dalam binary logic model. Nah, jadi sebenarnya bagaimana penerapan dari multinomial logic? Misalnya kita ingin melihat faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang itu menentukan rasa es krim favoritnya. Jadi kalau kita misalnya memodelkan kondisi seperti itu, misalnya ada 3 pilihan ya, vanila, coklat, dan juga stroberi. Nah, kan kalau kita bicara kategori kan kita tidak bisa gitu ya bilang bahwa vanila lebih baik dari coklat, coklat lebih baik dari stroberi. Dan mungkin untuk preferensi dari satu orang ke orang yang lain itu mungkin akan berbeda. Sehingga di sini kita tidak bisa melakukan order dari 3 kategori ini. Sehingga untuk yang order logic tidak bisa digunakan. Sehingga di sini multinomial logic sebaiknya digunakan. Di dalam multinomial logic, dengan adanya kategori ini, itu akan menentukan seberapa banyak equation yang akan terbentuk. Jadi nanti equation-nya itu yang akan terbentuk sebanyak K-1 ya. Ini misalnya ada 3 kategori, berarti 3 dikurangi 1 ada 2 equation. Nah, equation ini maksudnya apa? Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara pembentukan dari binary logic model yang tadi ya, itu kan dia untuk odds ratio-nya itu didapatkan dari rasio antara PI dibagi dengan 1 min PI. Misalnya tadi seseorang miskin dibagi dengan seseorang tidak miskin, probability seseorang tidak miskin. Nah, nanti akan terbentuk persamaannya itu yang pertama adalah misalnya kita menggunakan strawberry sebagai baseline-nya. Jadi yang kita bandingkan adalah strawberry dengan yang lainnya. Sehingga di sini kita akan membandingkan antara probability sesuatu terjadi dibandingkan dengan kategori yang menjadi baseline-nya. Di sini kita bisa melihat nanti untuk koefisien yang diestimasi adalah alfa dan beta, di mana beta mengukur perubahan dari log of odds ratio dari Y sama dengan 1 relatif to Y sama dengan K. Jadi nanti dari seluruh kategorinya associated to one unit change in X. Jadi dari perubahan X itu. Jadi misalnya kita bisa menentukan betanya dari misalnya eksponensial sama dengan 1,1 ya, eksponensial dari betanya. Di sini kita bisa menginterpretasikan bahwa kenaikan 1 unit dari X akan melipat gandakan odds ratio dari Y sama dengan 1 dibandingkan dengan Y sama dengan K sebesar 1,1.
Jadi di sini sebenarnya interpretasinya sama ya dengan yang logit kemarin. Kalau kita bicara odds ratio, sebenarnya kita tidak umum gitu ya bahasanya odds ratio itu. Sehingga di sini kita bisa hitung probability-nya ya. Jadi tadi kan kalau yang pada saat kita menghitung odds ratio, nanti interpretasinya adalah seberapa besar kenaikan odds ratio akibat kenaikan dari variabel X. Dan memang kalau interpretasi seperti itu kan kurang familiar ya. Sehingga di sini kita bisa menghitung probability-nya dari kenaikan variabel X terhadap probability untuk sesuatu bisa terjadi. Nah, kalau kita menghitung probability pada jenis logit, kemarin sudah dibahas ya. Misalnya di sini probability ya untuk dua kategori, untuk yang binary, dia kita bisa dapatkan dari nilai eksponensial dari beta 1 plus beta 2 XI dibagi 1 plus X E pangkat BI plus beta 2 XI. Jadi di sini ada dua kategori. Nah, di sini untuk memudahkan analisis ya, nanti karena kita akan membandingkan dengan multinomial logit, maka di sini saya mengganti notasi beta 1 dengan alfa 1 dan beta 2 saya ganti menjadi beta 1 ya. Dan untuk yang bawah juga. Nah, kalau kita untuk di binary logic, kita bisa mendapatkan nilai dari probability-nya itu kan dari log dari odds ratio-nya kan. Ini sudah estimate ya. Misalnya di sini nilainya adalah min 0,022. Nah, di sini kita bisa untuk menghitung probability-nya, kita bisa menghitungnya itu dengan cara E pangkat len PI per 1 min PI. Ini dari nilai odds ratio-nya ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah E pangkat min 0,0226 dibagi 1 plus E pangkat min 0,226. Yang mana nilainya adalah untuk probability I adalah 0,4944. Nah, ini kemarin yang untuk yang binary logic. Jadi kita bisa simply membandingkan antara PI dibagi dengan 1 min PI ya, yang mana adalah nilai dari odds ratio-nya. Sedangkan apabila kita ingin menggunakan multinomial logic dan ingin menghitung probability ya, kita harus mencarinya itu untuk per kategori. Jadi misalnya untuk pada saat dia kategori 1, berarti nanti dibandingkan untuk E pangkat alfa 1 plus beta 1 XI, jadi untuk kategori pertama, dibandingkan dengan 1 plus seluruh kategori dikurangi 1. Jadi nanti ujungnya adalah E pangkat alfa K-1 plus beta K-1. Jadi misalnya di situ ada 3 kategori, berarti nanti E-nya adalah E pangkat A2 ya, plus beta 2 XI. Jadi di situ hanya ada 2 equation. Kemudian pada saat dia kategorinya Y sama dengan 2, itu nanti dia E pangkat alfa 2 plus beta 2 XI dibagi dengan 1 plus E pangkat A1 plus beta 1 dan seterusnya. Jadi nanti jumlahnya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai probability-nya ya pada saat Y sama dengan K, itu nilainya dari 1 min pada saat dia Y-nya sama dengan 1, dikurangi dan seterusnya sampai kategorinya habis ya, sampai K-1. Lalu ini adalah contoh dari implementasi model multinomial logit ya untuk sebuah studi. Ini saya ambilkan dari studi yang terbaru pada tahun 2021 dari Maulana dan Nur Yakin pada tahun 2021 ya. Nah, ini studi ini tentang dampak dari kepemilikan akun tabungan dan akses terhadap lembaga keuangan terhadap household loans, terhadap pinjaman dari rumah tangga. Jadi apakah pada saat seseorang itu memiliki akun tabungan atau biasanya tabungan di bank gitu ya, itu dia akan cenderung mendapatkan akses keuangan, akses pinjaman ya, akses pinjaman, dan akses pinjamannya ini tuh terbagi menjadi 3 jenis kalau menurut Maulana dan Nur Yakin ini. Jadi pada saat dia satu ya, pada saat seseorang itu tidak memiliki kredit, dengan kata lain bahwa ya dia tidak mendapatkan akses kredit gitu ya. Kemudian 2, pada saat dia atau individu atau rumah tangga itu mendapatkan informal kredit ya. Dan ketiga adalah pada saat
rumah tangga mendapatkan formal kredit. Jadi di sini ada 3 kategori dan kita tidak bisa melakukan order di sini. Apakah own credit ini lebih baik dari do not own credit dan sebagainya, itu kita tidak bisa mengkategorikan secara order. Selanjutnya untuk variable interest-nya adalah account ownership dan juga the existence atau availability of financial institution. Jadi apakah seseorang itu memiliki akun bank ya, akun bank atau koperasi ya. Dan yang nol adalah untuk yang lainnya. Dan untuk yang keberadaan lembaga keuangan adalah bank, BPR dan juga koperasi. Nah, di sini Maulana dan Nur Yakin ini menggunakan data pada tahun 2018 ya dari National Socio-Economic Survey atau data Susenas dan juga data Podes. Jadi surveinya sampelnya adalah 294.426. Di sini dari estimasi dengan menggunakan multinomial logit, untuk yang pada saat nanti kalian menggunakan regresi M-logit ya, kalau nggak salah komennya kalau di Stata itu, dia akan keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti kita tidak bisa menginterpretasikan secara langsung, karena nanti meaningnya atau interpretasinya kalau untuk yang M-logit itu adalah hanya untuk kenaikan X terhadap odds ratio. Jadi kita tidak bisa membaca untuk probability-nya. Kemudian yang kedua adalah di sini hanya ada 2 equation. Nah, tadi kan di awal saya sudah jelaskan bahwa di sini karena ada 3 kategori, di mana untuk kategori pertama adalah rumah tangga tidak memiliki kredit, yang kedua adalah rumah tangga memiliki informal kredit, dan yang ketiga adalah rumah tangga memiliki formal kredit. Nah, sehingga di sini equation yang akan terbentuk adalah 2 ya. Jadi informal kredit dan formal kredit. Jadi yang menjadi baseline-nya adalah tidak memiliki kredit. Tahap selanjutnya setelah kita melakukan estimasi dengan multinomial logit, kita bisa menghitung untuk marginal effect-nya. Nah, marginal effect ini yang akan diinterpretasikan sebagai probability. Jadi nanti kalau kalian menggunakan multinomial logit harus menghitung marginal effect-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini, interpretasi dari hasil ini adalah yang pertama untuk formal credit, account ownership ya. Apakah seseorang itu memiliki tabungan, itu untuk koefisiennya adalah 0,1256 atau sebesar 12,56%. Interpretasinya adalah pada saat rumah tangga memiliki tabungan ya, memiliki tabungan atau account ownership, dia probability seseorang mendapatkan formal kredit itu meningkat sebesar 12,56%. Jadi sesuai dengan hipotesisnya ya, bahwa dengan adanya kepemilikan tabungan di lembaga-lembaga yang dia memang lembaga koperasi ataupun bank, itu akan meningkatkan probability seseorang mendapatkan kredit formal. Sementara itu, untuk yang informal kredit ternyata sesuai juga dengan teorinya, bahwa apabila seseorang itu memiliki tabungan di bank ataupun di koperasi, di situ akan menurunkan probability seseorang itu untuk mendapatkan informal kredit sebesar 0,39% ya, samanya dengan no kredit ya. Jadi di sini sesuai dengan teori bahwa diharapkan bahwa kepemilikan tabungan di bank ataupun koperasi itu akan meningkatkan probabilitas rumah tangga untuk mendapatkan kredit formal. Untuk yang variabel-variabel yang lain, misalnya keberadaan lembaga keuangan formal seperti bank, BPR, ataupun koperasi, juga sesuai dengan teori, bahwa misalnya keberadaan bank demi variabel satu ya, there is one or more bank in the village. Jadi apabila ada satu bank di wilayahnya, di desanya misalnya, berarti akan meningkatkan probabilitas rumah tangga untuk mendapatkan formal kredit. Kemudian untuk BPR dan juga koperasi juga sama. Sedangkan untuk yang no kredit dan juga informal kredit ternyata dia tidak signifikan dan juga di sini pengaruhnya negatif ya. Berarti pada saat seseorang itu di wilayahnya ada bank, di situ akan menurunkan probabilitas seseorang untuk tidak mendapatkan kredit. Jadi sesuai dengan teori.